Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat kita akan tiba di mana akan menertawakan rasa yang dulu sakit, ataupun menangisi rasa yang dulu begitu indah. Semua yang sudah dan akan kita lewati tentunya menjadi sebuah cerita. Dan untuk itu, biarkan pusaka ini bercerita. Busananya cukup gagah, seratnya nginden nampak begitu indah, ladrang Surakarta dengan bahan kayu terembalu lawasan. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan, bahan kuningan disepuh perak. Secara keseluruhan perejengannya bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 11, Dapur Carita Keprabon, Pamor Pedaringan Kebak, Tangguh Cirebon era Sultan Agung. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar 3 juta rupiah saja. Jika berminat silahkan langsung komen di bawah atau japri kami. Dapur Carita Keprabon sebagaimana namanya adalah simbol dari karakter ideal seorang raja. Nama Carita berarti kisah dan Keprabon diambil dari kata Prabu yang berarti raja. Dengan demikian keris ini bukan hanya sebuah pusaka, melainkan juga sebuah cerita, kisah mengenai kepemimpinan yang penuh dengan simbol dan penuh dengan makna. Pusaka ini mencerminkan sifat dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang raja dan para pembesar. Ia menggambarkan ketentraman, kebijaksanaan, kebermanfaatan bagi banyak orang, keadilan yang teguh, serta semangat juang yang tak pernah padam. Setiap guratan pada pusaka ini memang menyiratkan pentingnya karakter-karakter tersebut dalam menjalankan kehidupan yang benar-benar hidup. Lebih daripada sekedar simbol kekuasaan, keris Carita Keprabon juga mengajarkan bahwa kedudukan dan kekuasaan hanyalah titah dan mandat dari semesta alam. Jabatan yang dimiliki seseorang adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memahami dan menjalankan perannya dengan penuh dan seluruh, memberikan persembahan terbaik dalam setiap tindakan demi keseimbangan semesta dan sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Mataram dan Cirebon memang dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya yang amat begitu penting. Era ini menyisakan pertukaran budaya dan penyerapan berbagai elemen seni serta kebudayaan, termasuk dalam pembuatan tosanaji. Keris Carita Keprabon menjadi simbol dari era ini. Ia mencerminkan keunggulan dan kekuatan yang melebur dan menyatu. Memang keris bukan hanya digunakan sebagai senjata bela diri, namun juga sebagai simbol status dan jati diri. Keberadaan pusaka Carita Keprabon di tengah-tengah konteks ini memperkuat peranannya sebagai objek yang menghubungkan aspek-aspek budaya, kekuasaan, dan spiritualitas manusia. Mataram masih menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang memang lebih tua. Sedangkan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah di Mataram tahun 1613 hingga 1645, Raja Cirebon yang terkenal dengan sebutan Panembahan Ratu berusia lebih tua daripada Raja Mataram dan dianggap guru oleh Sultan Agung. Sultan Agung juga menikahi seorang putri Cirebon yang disebut sebagai Ratu Kulon, yang dikatakan semakin mempererat hubungan Cirebon dengan Mataram. Namun putri Cirebon itu melahirkan anak lelaki setelah Ratu Wetan,
sehingga keturunan Cirebon di sananya menjadi Pangeran Alit. Pada tahun 1636, Raja Cirebon Panembahan Ratu berkunjung ke Mataram dan dengan demikian menunjukkan penghormatan kepada Sultan Mataram yang telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Para empu juga melestarikan dengan membuat pula model keris Cirebon dengan memadukan ciri khas era Mataram Sultan Agung. Maka bisa dikatakan, zaman Mataram Sultan Agung memang menjadi surganya para empu. Bahkan empu terbaik dan pandai besi yang ada di daerah kekuasaan itu dikumpulkan. Para empu tersebut berasal dari seluruh penjuru tanah Jawa berjumlah 800, dikumpulkan di Mataram untuk melaksanakan perintah membuat keris, tombak, meriam, dan senjata perang lainnya. Peristiwa inilah yang disebut dengan Pakelun. Kata kelun itu artinya penguasaan secara menyeluruh dan penguasaan secara mutlak. Matur nuwun dan salam tutu taati.